Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi teman-teman. Pada pagi hari ini, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul Konsep Mata Realitas, Resiko, dan Strategi Audit Pendahuluan. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan 1. Kerry Saroh Istianah dengan NPM 1910104099. 2. Fathatul Mulia dengan NPM 1910104103. 3. Krisnanda Kurnia Putranto dengan NPM 1910104124. Dan yang keempat ada Baskoro Aditya dengan NPM 1910104112. Konsep materialitas. IAI mendefinisikan materialitas sebagai besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi dilihat dari keadaan yang melingkupinya, yang mungkin dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut karena adanya penghilangan atau salah saji tersebut. Sedangkan FASB mendefinisikan materialitas sebagai besarnya kealpaan dan salah saji informasi akuntansi yang di dalam lingkungan tersebut membuat kepercayaan seseorang berubah atau terpengaruh oleh adanya kealpaan dan salah saji tersebut. Standar Auditing Seksi 312, Resiko Auditing dan Materialitas dalam Pelaksanaan Audit, mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan materialitas dalam 1. Perencanaan audit. 2. Pengevaluasian akhir apakah laporan keuangan secara keseluruhan disajikan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang berterima umum. Auditor harus mempertimbangkan materialitas untuk merencanakan audit dan merancang prosedur audit. Selain itu, auditor mempertimbangkan materialitas pada saat akan mengeluarkan pendapat. Laporan keuangan mengandung salah saji materialitas. Apabila laporan keuangan tersebut mengandung salah saji yang dampaknya secara individual ataupun keseluruhan cukup signifikan sehingga dapat mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar dalam suatu hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Berkaitan dengan pertimbangan mengenai materialitas, auditor harus mempertimbangkan A. Ukuran dan karakteristik satuan usaha. B. Kondisi yang berkaitan dengan perusahaan. C. Informasi yang diperlukan oleh pihak yang mengandalkan laporan keuangan. Pertimbangan pendahuluan tentang materialitas. Karena sifatnya yang relatif, maka tingkat materialitas dapat berubah. Selama pelaksanaan audit, tingkat materialitas bisa berubah karena 1. Kondisi sekelilingnya yang mempengaruhi perusahaan berubah. 2. Tambahan informasi tentang klien mungkin diperoleh selama pelaksanaan audit. Dalam perencanaan audit, auditor menentukan materialitas pada 2 tingkat. A. Materialitas tingkat laporan keuangan. B. Materialitas tingkat saldo. Materialitas tingkat laporan keuangan merupakan salah saji akibat minimum dalam suatu laporan keuangan yang cukup penting untuk mencegah laporan disajikan secara wajar
sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Auditor menentukan materialitas pada tingkat ini karena pendapat auditor tentang kewajaran adalah mengenai laporan keuangan secara keseluruhan dan tidak sepotong-sepotong. Salah saji dapat disebabkan oleh A. Salah penerapan prinsip akuntansi yang berterima umum. B. Penyimpangan dari kenyataan sesungguhnya. C. Penyembunyian informasi yang mestinya perlu diungkapkan. Beberapa tingkat materialitas yang berkaitan dengan laporan keuangan yaitu A. Laporan laba rugi yaitu materialitas yang berhubungan dengan total pendapatan, laba operasional, laba sebelum pajak, dan laba bersih. B. Neraca yaitu materialitas yang didasarkan atas total aktivitas lancar, modal kerja, serta ekuitas pemegang saham. Auditor untuk kepentingan perencanaan harus menggunakan jumlah terkecil tingkat saji yang dianggap material untuk setiap laporan keuangan, karena yang pertama, laporan keuangan saling berkaitan. Yang kedua, prosedur audit yang dipakai untuk lebih dari satu laporan keuangan dan saling berkaitan. Pertimbangan materialitas. Yang pertama, pertemuan kuantitatif. Pada saat ini, baik standar akuntansi maupun standar auditing berisi pedoman resmi mengenai pengukuran kuantitatif dan materialitas. Gambaran mengenai pedoman yang digunakan dalam praktik seperti 5% sampai 10% dan laba sebelum pajak setengah persen ke 1% dari total aktivitas dan 1% dari ekuitas. Yang kedua, pertimbangan kualitatif berhubungan dengan penyebab dari salah satu yang secara kuantitatif tidak material mungkin secara kualitatif akan material. Materialitas pada tingkat satu akun. Materialitas pada tingkat satu akun adalah saji maksimum yang boleh ada dalam satu akun, sehingga belum atau tidak dipertimbangkan sebagai saji material. Saji pada akun yang pertama, saji yang dikenal adalah saji di mana auditor dapat menentukan banyaknya saji pada akun. Yang kedua, kemungkinan saji dari saji yang muncul dari perbedaan penilaian antara manajemen dan auditor. Koleksi saji berdasarkan uji stempel pada populasi yang dilakukan oleh auditor. Pengalokasian materialitas laporan keuangan pada akun. Pengalokasian materialitas dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu besar relatif akun, besar variabel akun, dan pertimbangan proporsional. Auditor memiliki beberapa hambatan dalam mengalokasikan materialitas pada akun-akun neraca, yaitu auditor mengekspektasikan beberapa akun memiliki saji banyak dari akun lainnya. Baik overstatement maupun understatement harus dipertimbangkan, dan
biaya audit yang harus memiliki pengaruh pada alokasi. Pertimbangan materialitas oleh auditor. Faktor yang mempengaruhi auditor dalam menentukan besaran materialitas, yaitu yang pertama, faktor individu auditor. Karakteristik personal mempunyai pengaruh terhadap tingkat keyakinan auditor mengenai keputusan materialitas. Penentuan besarnya materialitas juga dipengaruhi oleh pengalaman auditor yang bersangkutan. Yang kedua, faktor eksternal perusahaan. Informasi dan keuangan yang bersifat konseptual dapat pula digunakan oleh auditor praktisi dalam penentuan materialitas. Faktor konseptual tersebut antara lain faktor jenis industri perusahaan auditor dan kondisinya. Yang ketiga, tingkat pengaruh suatu akun. Besarnya pengaruh yang diberikan suatu akun terhadap laba bersih merupakan faktor terpenting dalam menentukan besarnya tingkat materialitas audit. Dan terakhir, faktor kondisi kantor akuntan publik. Penentuan tingkat materialitas audit dipengaruhi oleh struktur dari kantor akuntan publik yang melaksanakan penugasan audit. Risiko audit. Risiko audit yaitu risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadarinya tidak memodifikasi sebagaimana mestinya pendapatnya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah-satu laporan. Maka untuk mengukur tingkat risiko audit yang dianggap standar adalah 5% dan tingkat risiko audit tidak pernah akan tidak ada atau 0. Risiko usaha yaitu risiko yang terjadi ketika auditor menghadapi risiko kerugian praktik profesionalnya akibat dari tuntutan pengadilan, publikasi negatif atau peristiwa lain yang timbul berkaitan dengan laporan keuangan yang telah diaudit dan dilaporkannya. Standar audit dan seksi 312 risiko audit dan materialitas dalam melaksanakan audit mempertimbangkan risiko audit dalam yaitu perencanaan audit dan perancangan program audit. B. Pengevaluasian akhir apakah laporan keuangan secara keseluruhan disajikan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang berterima umum. Tipe-tipe resiko audit. Menurut Taylor dan Glazer, ada 2 tipe resiko audit, yaitu yang pertama, resiko tipe 1. Adanya resiko bahwa suatu saldo akun mengandung kesalahan yang jika digabungkan dengan kesalahan-kesalahan pada saldo akun yang lain dapat mengakibatkan laporan keuangan salah saji secara material. Yang kedua, resiko tipe 2. Adanya resiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi adanya kesalahan seperti yang ada dalam resiko tipe 1. Komponen resiko audit. Resiko bawaan adalah kerentaan suatu asersi terhadap salah saji material dengan asumsi tidak ada kebijakan dan prosedur struktur pengendalian intern yang terkait. Faktor yang menentukan resiko bawaan pada banyak akun. Yang pertama, ada profitabilitas perusahaan secara relatif dibandingkan dengan perusahaan pada umumnya. Yang kedua, jenis usaha dan sensitivitas. Yang ketiga, masalah kelangsungan usaha. Yang keempat, sifat, penyebab, dan jumlah salah saji yang terdeteksi dalam audit tahun lalu. Yang kelima, integritas, reputasi,
dan pengetahuan akuntansi dari manajemen. Faktor yang menentukan resiko bawaan suatu akun tertentu. Yang pertama ada akuntabilitas akun dan transaksi. Yang kedua, kerumitan masalah akuntansi yang terkait. Yang ketiga, sifat, penyebab, dan jumlah salah saji yang terdeteksi pada audit tahun sebelumnya. Resiko pengendalian adalah resiko bahwa suatu salah saji material yang saat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dideteksi ataupun dicegah secara tepat pada waktunya oleh berbagai kebijakan dan prosedur pengendalian intern. Dua macam resiko pengendalian, yaitu yang pertama, actual level of control risk, ditentukan berdasarkan bukti mengenai pemahaman struktur pengendalian intern klien yang diperoleh selama tahap pengujian audit. Yang kedua, assesses level of control risk, ditentukan berdasarkan modifikasi prosedur untuk menghimpun pemahaman struktur intern terkait dengan asersi, prosedur, dan pelaksanaan. Resiko deteksi merupakan resiko ketika auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi yang dapat dikendalikan oleh auditor. Dua jenis resiko deteksi, yaitu yang pertama, resiko review analysis, timbul karena prosedur-prosedur review analysis tidak dapat mendeteksi kesalahan yang material. Yang kedua, resiko tes substantif, timbul karena resiko kesalahan material tidak dapat dideteksi melalui penggunaan prosedur tes substantif. Hubungan antar komponen audit. Rumusnya yaitu AR sama dengan IR kali CR kali DR, di mana AR adalah resiko audit, IR adalah resiko bawaan, CR adalah resiko pengendalian, dan DR adalah resiko deteksi. Rumus resiko deteksi yaitu DR sama dengan AR dibagi dalam kurung IR dikali CR. Dengan ketentuan yang pertama, apabila auditor memutuskan bahwa risiko bawaan tidak dapat dikuantifikasi, maka IR-nya adalah 1. Yang kedua, apabila auditor memutuskan bahwa risiko bawaan tidak dapat dikuantifikasi dan evaluasi terhadap efektivitas struktur pengendalian intern tidak efisien, maka resiko deteksinya besarnya sama dengan resiko audit. Selanjutnya yaitu hubungan tingkat keinginan kepastian atau keyakinan dengan komponen risiko. Tingkat keinginan kepastian posisi rendah, persentase risiko bawaan 0,8. Sedangkan persentase risiko pengendalian 0,3. Tingkat keinginan kepastian posisi sedang, persentase risiko bawaannya yaitu 0,9, sedangkan persentase risiko pengendalian yaitu 0,6. Tingkat keinginan kepastian pada posisi tinggi yaitu persentase risiko bawaan 1, sedangkan persentase risiko pengendalian 0,8. Strategi audit pendahuluan. Tujuan auditor dalam perencanaan dan pelaksanaan audit adalah untuk menurunkan risiko audit pada tingkat serendah mungkin, sehingga dapat mendukung pendapat auditor mengenai apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam segala aspek material yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Dalam alternatif strategi audit yaitu 1. Primarily substantive approach. 2. Lower asset level of control risk approach. Primarily substantive approach yaitu auditor lebih mengutamakan pengujian substantif daripada pengujian pengendalian. Auditor relatif lebih sedikit melakukan prosedur untuk memperoleh pemahaman mengenai struktur pengendalian intern klien.
Strategi ini digunakan apabila auditor atas dasar pengalaman maupun tahap perencanaan sebelumnya menemukan kondisi sebagai berikut. 1. Pengendalian yang terkait dengan suatu asersi yang tidak efektif. 2. Biaya untuk melaksanakan. Prosedur tambahan untuk menghimpun pemahaman struktur pengendalian intern. Test of control untuk mendukung lower asset level of control risk, melebihi biaya untuk melaksanakan tes substantif yang lebih ekstensif. Lower asset level of control risk approach, yaitu auditor lebih mengutamakan pengendalian daripada pengujian substantif pada strategi ini. Dalam hal ini, auditor tetap melakukan pengujian substantif meskipun tidak se-ekstensif pada primarily substantive approach. Auditor lebih banyak melakukan prosedur untuk memperoleh pemahaman mengenai struktur pengendalian intern klien. Strategi ini digunakan apabila auditor menemukan kondisi sebagai berikut. 1. Pengendalian yang terkait dengan suatu asersi dirancang dengan baik dan sangat efektif. 2. Biaya untuk melaksanakan. A. Prosedur tambahan untuk menghimpun pemahaman struktur pengendalian intern. B. Test of control untuk mendukung lower asset level of control risk, lebih rendah daripada biaya untuk melaksanakan tes substantif yang lebih ekstensif. 3. Akun yang diperiksa adalah akun yang dipengaruhi transaksi rutin dan volumenya tinggi. Contohnya yaitu penjualan, piutang dagang, persediaan, dan biaya gaji dan upah. Dalam memilih alternatif strategi audit tersebut, auditor mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut. 1. Plan asset level of control risk. 2. Luas pemahaman auditor terhadap struktur pengendalian intern yang dihimpun. 3. Test of control yang dilaksanakan dalam menentukan resiko pengendalian. 4. Plan asset level of substantive test yang dilaksanakan auditor untuk mengurangi risiko audit. Strategi audit pendahuluan bukanlah merupakan spesifikasi rinci atau detail prosedur auditing, namun merupakan suatu judgement pendahuluan mengenai pendekatan yang akan dicapai dalam melaksanakan audit. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.